Ya, kita lanjut. So, what is power and authority? Nah, sekali lagi pada saat kita mempelajari tentang power and authority, kita harus tahu bahwa dua hal ini, power and authority, tidak 100% sama, ada perbedaannya. Dan kita mesti tahu kapan kita membutuhkan memakai power dan kapan authority. Oke, ya sudah tulis ya. Power is enablement, the energy, the ability dan the capacity. Ya, kemampuannya itu adalah power. Lalu authority adalah legal right to operate the power. Nah, ini sebetulnya sudah sering saya share ya. Ya, perbedaan dua hal ini, power dan authority. Enablement atau kemampuannya dan hak untuk mengoperasikannya, karena dua hal ini tidak sama. Dua hal ini tidak sama. Nah, authority is revelation based. Ya. Yohanes 1 ayat 12, ini yang paling terkenal, yang paling sering kita pakai ya. Yohanes 1 ayat 12 bahasa Indonesia. Tetapi semua orang yang menerima Yesus ya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Revelation based. Ya, relationship based. Jadi semakin kita memiliki hubungan dengan Tuhan dan semakin kita memiliki revelation ya, firman Tuhan, semakin bisa kita beroperasi dengan otoritas. Ingat tadi ya, otoritas itu adalah hak, legal right to operate the power. Ya, ilustrasinya yang paling umum adalah pada saat saudara melihat seorang polisi, ya, saat dia menghentikan kendaraan di tengah jalan, dia tidak perlu mencabut senjata. Senjata itu powernya. Ya, dia cukup mengangkat tangan karena dia mengenakan seragam. Uniformnya itu adalah legal right-nya dia untuk menghentikan kendaraan. Tidak perlu dia mencabut senjata. Pada saat kendaraannya yang di stop tidak mau berhenti, mungkin dia akan mencabut. Nah, ini sama, coba kita lihat. Ya, power, ya tadi authority is really revelation based, kalau power is given and cultivated, diberikan, is a gift. Makanya ayatnya berkata, Kisah 1 ayat 8 ini, you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. Dikasih powernya. Tapi bukan cuma itu, tapi harus dibangun, diaktifkan. Makanya given and cultivated. Nah, we need authority to give command. Ya, otoritas itu untuk memberikan perintah toh, ya kan? Untuk memberikan perintah. Pada saat kita memiliki otoritas, kita bisa memberikan command atau perintah. Ya, pada saat kita bisa memiliki otoritas, bahkan kita bisa memberikan otoritas kepada orang lain ya. Seperti saudara sering tahu bahwa seseorang misalkan pemilik perusahaan, dia bisa bilang sama stafnya, kamu pergi ke sana, ambil ini, lakukan ini. Nanti kalau ada orang tanya, bilang saya yang suruh. Nah, itu otoritas. Dia memberikan otoritasnya. Bilang aja saya yang suruh. Ya, saya rasa saudara ngerti maksudnya. Ya, itu otoritas. Karena dia punya hubungan dengan CEO-nya, dengan owner perusahaan tersebut. Dia punya otoritas. Ya, so we need authority to give command. Ya, untuk memberikan perintah, untuk memerintah, to rule and to govern. Makanya pemerintah harus punya otoritas. But we need power to make changes. Untuk mendisiplin, untuk membuat perubahan, untuk enforce the law and to create impact. Kita perlu power pada saat misalkan otoritas kita praktekkan dan tidak berfungsi, kita perlu power. Tadi ya, ilustrasinya ya, saudara nangkap ya. Polisi itu jarang sekali di Australia cabut pistol. Beda kalau di Amerika. Di Amerika sering banget. Di Australia jarang banget. Sangat jarang. Mungkin saudara dia jarang lihat. Atau belum pernah lihat mungkin di Australia polisi ini tuh cabut. Tapi kalau saudara ke Amerika, itu gak tau. Itu it's like a standard. Dikit-dikit dia begini. Ya, itu beda. Ya, jadi power dibutuhkan pada saat otoritas itu tidak, tanda kutip, tidak berfungsi. Nah, karena begini, setiap komunitas kecil apapun juga ya komunitas ya itu ada di dalam komunitas tersebut yang namanya rule atau aturan, harus ada. Dari mulai yang paling kecil keluarga sampai komunitas yang makin besar sampai gereja ya sampai pemerintahan selalu ada namanya rules ya. Lebih besar pemerintahan kita tahu itu undang-undang, law tadi ya dibilang undang-undang. Nah, dan sayangnya manusia itu punya kecenderungan untuk melakukan sesuatu sekehendak hatinya, begitu kan? Manusia kan gitu kan, human nature.
Sehingga pada saat rules atau ada ketetapan-ketetapan dibuat, selalu ada kemungkinan dilanggar. Pada saat itu dilanggar, diperlukan ya yang namanya law enforcement. Nah, law enforcement itu to create change, membuat perubahan. Karena ada orang nggak mau ikut aturan. Maka diperlukan power untuk menghandle yang demikian. Ya, nangkap maksudnya ya. Nangkap maksudnya. Authority and power. Pada saat saudara berhadapan dengan kuasa gelap, yang akan saudara pakai adalah yang mana ayo? Yes, authority. When you speak in the name of Jesus, I command you leave this place. Itu otoritas. Dan saudara tidak perlu mencabut senjata saudara. Tapi pada saat saudara menemukan sesuatu dan saudara mau membuat perubahan. Membuat perubahan tuh contohnya gimana ya? Gini. Saudara berhadapan sama orang sakit. Sesuatu di dalam diri dia, ya, di dalam tubuhnya itu rusak. Ada yang rusak di dalam tubuhnya. Dan saudara melayani healing, you minister healing, dan yang rusak tadi harus benar, harus berubah jadi benar, harus kembali menjadi normal. Karena apa? Hukumnya mengatakan bahwa nggak boleh kayak gitu, harus sesuai ini, betul loh? Nah, saudara berhadapan dengan sesuatu yang sudah menyimpang dari hukum, menyimpang dari apa yang tertulis di Alkitab. Berarti at that moment you need power to create change, untuk membuat perubahan. Sehingga saudara perlu power. Kurang lebih seperti itu ilustrasinya. Ya, nangkap maksudnya ya. Lanjut dulu. Oke, multimedia bisa tolong bantu to the next slide, please. Bisa? Pak Arman, tolong. Next slide. Ini nggak jalan clicker-nya. Ya, belum. Oke, tidak apa-apa. Kita lanjut dulu. Nah, ada berbagai istilah yang akan kita pelajari ya. Ini belum semua ya. Biasanya saudara tahu dua jenis istilah, yaitu exousia dan dunamis. Ya. Exousia itu yang ada di Yohanes 1 ayat 12, tadi kita sudah buka ayatnya. Barang siapa menerimanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ya. Nah, ini dia yang pertama, yang A. Authority. Nah, kata itu tadi yang ada di Yohanes 1 ayat 12 ya. Tetapi semua orang yang menerima diberinya kuasa supaya menjadi ya, kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Itu kata aslinya kuasa itu adalah authority atau exousia, bahasa Greeknya. Ya. Yang ini yang dimaksud revelation based yang tadi. Ya, ini sekedar saudara tahu untuk mengingat. Nah, kita perlu tahu siapa Tuhan ya, dan siapa kita di dalam Dia. We need to know who we are in Him and who He is for us. Untuk kita bisa beroperasi di sini. Tapi ada the next step of authority yang disebut iskos. Nah, ini semuanya bahasa Greek. Ya, iskos ini aktif pada saat kita sudah tahu, menerima, dan kita bertumbuh di dalam obedience. Beda. But this is the next step. Nah, yaitu authority. Lalu kalau kita lihat yang bawah, the power to create change, ya ini ada dua yang ditampilkan di sini. Nomor satu, dunamis atau ability. Dunamis ini yang kita jumpai di Kisah 2 ayat 4, Kisah 1 ayat 8 tadi ya ayatnya. Engkau akan menerima kuasa saat Roh Kudus turun atasmu. You shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. Nah, kata power di situ adalah dunamis. Ability, kemampuan, energi, capacity, itu dunamis. Ya. Dan ini akan aktif pada saat kita
Di situ tulisannya pray through. Pray through itu berdoa. Makanya pada saat Pentakos itu salah satu tanda awalnya adalah pray in spirit. So when you pray in spirit, you activate something. Pada saat saudara berdoa di dalam roh itu, saudara mengaktifkan dunamis. Makanya disebut dunamis. Dunamis itu dari kata dunamis kita dapat kata dynamo. Dynamo itu kan seperti generator yang membangkitkan listrik, ya, membangkitkan energi. Tapi syaratnya dia harus muter, dia harus berputar, baru dia bisa generate power. Ya, saudara tahu kan yang namanya dynamo, ya, dinamo, dunamis. Ya. Demikian pula dunamis, ya, itu harus di-generate. Ya. Makanya kita sering bingung, mengapa kok orang percaya tidak semuanya mengoperasikan kuasa, karena dia nggak tahu gimana caranya. Saya selalu menggunakan ilustrasi pada saat saudara punya mobil, saudara masuk ke dalam mobil, saudara harus start the engine, baru mobil itu berfungsi, bisa jalan. Dia harus dinyalakan dulu. Seperti itu. Nah, dunamis, you have to generate power dengan cara you pray in spirit, salah satunya. Nah, saya tidak khusus membahas tentang topik doa, tapi nanti one day pada saat kita seminar dengan topik doa, saudara akan tahu lebih dalam. You pray through, ya, berdoa terus di dalam roh. Contoh, ilustrasi begini. Saudara bayangkan generator yang berputar, yang bisa membangkitkan listrik, ya. Saudara nyalakan generator itu 30 menit. Saudara dapat listrik. Tapi mungkin di dalam alat itu terbaca listriknya mungkin baru sekitar 30 menit nyala, mungkin saudara baru dapat 50 volt, let's say. Seperti itu. Sementara saudara butuh 100. That means what? You need to run the generator longer. Saudara nyalakan lebih lama lagi. Nah, kadang itu berkaitan dengan putarannya semakin cepat, RPM, rotation per minute, bisa semakin cepat, maka listrik yang didapat semakin besar. Sampai sekian voltasenya yang saudara perlukan, maka itu bisa berfungsi, maka itu bisa berguna. Seperti itu. Nah, jadi ini harus dibangun. Makanya tadi ayatnya, ya tadi sudah kita baca di Efesus 3 ayat 20, ya. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we can ask, ya, according to the power that works in us. Powernya sudah ada diberikan kepada kita, masalahnya itu aktif apa enggak, masalahnya itu works apa enggak. Nah, itu kita, urusannya kita. But we have to have the knowledge. Now, ini dunamis. Nah, lalu ada satu lagi, kratos. Ya, ini the next step. Nah, this one you must pray consistently. Bedanya sama dunamis. Dunamis you can pray through untuk membangkitkan kuasa. Makanya seringkali ada orang sebelum melakukan ministry atau sebelum melakukan pelayanan tertentu, dia berdoa dulu. Dia mengunci dirinya dulu 1 jam mungkin, dia berdoa bahasa roh terus. Ya, karena dia harus start up something, dia harus membangkitkan energi di dalam dirinya. Ya, udah 1 jam mungkin 2 jam berdoa. Wait, I know this is not easy to understand. Kalau saudara gini, saya harus tanya sama saudara. Kalau saudara berbahasa roh, saya tanya, berapa panjang yang saudara pernah berdoa dalam roh tanpa putus? Yang saudara pernah lakukan berapa panjang? Mungkin nggak panjang. Secara normal, secara general, orang berdoa dalam roh 1-2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit. 5 menit udah lama. Misalkan saudara pernah paling lama hanya 5 menit, saudara tidak akan, let me say this, saudara tidak akan pernah tahu apa yang terjadi pada saat you hit 15 minutes, karena saudara belum pernah nyampe situ. Ngerti maksudnya? Meskipun saya cerita, oke, nanti di menit ke-15 akan terjadi misalnya, ini contoh ilustrasi. Misalkan di menit 15, menit ke-10 akan terjadi begini-begini. You will never know because you have never been there. Nangkap maksudnya? Gitu. Saudara hanya tahu jika saudara pernah mengalami. You pray in spirit for 5 minutes and then you keep going sampai 10 menit. And then you keep going sampai 15 menit. And then you keep going, you
pray through sampai 20 menit, baru saudara ngerti apa yang saya maksud. Makanya ini salah satunya yang menghambat adalah logical thinking kan, betul kan? Apa sih bedanya ya berdoa dalam roh 5 menit sama 15 menit, apa sih bedanya? Begitu kan? You will never know until you do it. Tapi ada di tempat tertentu, then you will know. And then you will feel and you will get something. Kembali ke ilustrasi, generator itu nggak langsung nyala, jebret langsung dapat listrik. Enggak, dia perlu running sekian waktu baru saudara dapat listriknya. Susah dipahami karena mungkin kalau zaman dulu di Indonesia yang suka mati listrik, mati lampu. Di sini mungkin jarang, di Indonesia masih suka gitu zaman dulu. Maka di rumah-rumah mereka suka ada yang generator gitu kan, iya kan? Itu begitu yang kadang nyala itu masih ditarik tuh. Itu begitu nyala langsung dapat listrik serumah. Enggak, kan udah nunggu dulu kan beberapa menit toh. Seperti itu, kurang lebih seperti itu, ilustrasinya seperti itu. Jadi begini saudara, meskipun kita saat ini, oke saya mau pelayanan nih, oke saya mau mimpin pujian, katakanlah saya mengunci diri 1 jam 2 jam berdoa dalam bahasa roh, oke I'm charged, I'm fully charged. Lalu melakukan pelayanan, wah luar biasa, profetik terjadi, orang di jamah Tuhan rebah bahkan. Amazing, full power kan. Udah selesai hari ini, pulang kan. Besoknya saya on the way to church, tiba-tiba ada orang datang, tolong dong doain. Tiba-tiba kok aku merasa ragu. Bukankah kemarin banyak orang rebah, tapi sekarang cuma 1 orang datang, tolong dong ini saya rada pusing kepala atau tolong doain saya, tapi tiba-tiba ada ragu di dalam. Kenapa bisa gitu? Karena kita belum hidup di dalamnya. Momentary. Kita hanya bisa aktif pada saat generatornya nyala. Ngerti maksudnya? Tapi yang ini, you live in that. Makanya, you must pray consistently, keep praying, terus berdoa, sampai a certain period of time. Yang pertama tadi, yang atas, kita pray through. Oke, saya perlu sekian. Oke, saya doa 1 jam nih. Saya doa 2 jam. Ya, itu akan menghasilkan kuasa. Yes, betul, tidak salah. Tapi tidak otomatis kita hidup di dalamnya. Makanya tadi tiba-tiba besok saya ketemu kasus yang tanda kutip cuman doain orang sakit kepala, tiba-tiba ragu atau aduh gimana ya, ragu. Karena saya belum hidup di dalamnya. Contohnya seperti itu. But yang kedua, kita bukan oke saya harus doa 2 jam. Enggak, tapi kita melakukannya continuously. You pray every day. For 1 month, 2 months, 3 months, 5 months, 1 year, 2 years, 3 years. You do it every day. Sehingga itu menjadi bagian dalam dirimu. Itu bedanya. Sehingga meskipun kau bangun tidur, di hadapanmu ada something, no problem. Ntar dulu ya, saya doa dulu. Enggak perlu. Siapa, kapanpun, yes, I'm ready. Itu bedanya. Ini yang ini. Kratos. Beda. Makanya dari tadi kita tahu bahwa menerima Roh Kudus dan berjalan dengan Roh Kudus itu enggak sama. Ya. You receive the anointing. And then you walk in the anointing, itu 2 hal yang berbeda. Gitu loh. Harusnya kita bisa sampai ke yang ini. Gitu loh. Makanya Paulus bilang kan, pray without ceasing. Pray without ceasing. Lukas 18 ayat 1 pun dibilang bahwa ya, man ought always to pray. Manusia harus selalu berdoa. Ada kata always to pray. Nah, kalau dibilang pray without ceasing, gimana? Berdoa tanpa berhenti. Apakah itu mungkin? Kita berdoa dengan bahasa manusia, bahasa kita. Paling 5 menit habis toh. Kalimat kita habis toh. Apalagi ya? But if you pray in spirit, 15 menit, 30 menit, 1 jam, kalau kuat, nggak akan habis. Saya tahu, at this point, beberapa sudah ada yang muter otaknya. Apa iya? Apa sih bedanya berdoa dalam roh 5 menit, 15 menit? Makanya saya bilang, you will never know until saudara mencapai itu.
Saudara tidak akan tahu. Yang bekerja adalah ini. Itu dia. Seperti itu. Karena apa? Karena saya ngalamin begitu, saudara. To be honest, waktu saya pertama kali tahu, saya juga nggak nyadar, nggak tahu, nggak nyangka bahwa apa sih bedanya ya berdoa dalam roh 5 menit, it's okay lah, cukup lah. No, ternyata tidak. Until aku cobain lah, gitu. Dan saya coba. Beda saudara, beda. Pada saat 5 menit pertama kita bisa berdoa di dalam roh sendirian loh. Kita bicara bukan berdoa bareng satu gereja, no. Sendiri. Just you and God. Waktumu sendiri sama Tuhan. 5 menit pertama kita bisa berdoa, tapi pikiran keluyuran kemana-mana toh. Benar kan? Tapi kalau kita tidak berhenti, lama-lama ini mulai takluk pikiran kita. Inline. Tapi itu terjadi di menit keberapa kita nggak tahu. Bisa jadi 10 menit kita lakukan 10 menit, baru ini reda. Baru mulai fokus. Jangan berhenti. Keep going. Nanti mulai dalam. Itu namanya pengalaman with the presence of God. Makanya saudara belajar tentang tabernakel itu kan ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Ada hal-hal tertentu yang bisa dilakukan di pelataran, tapi tidak bisa dilakukan di ruang kudus dan ruang maha kudus. Ada hal-hal tertentu yang hanya engkau dapat revelation-nya begitu engkau masuk paling dalam ke ruang maha kudus. Nggak bisa ketemu bahkan di ruang kudus, apalagi di pelataran. Masuk akal toh? Gitu. So the deeper you go, ya, the bigger the revelation, the chance, kesempatan untuk menerima something di dalam roh itu lebih besar. Gitu. Nah, itu perlu proses, perlu waktu. Makanya 5 menit nggak berhenti, 10 menit nanti at that certain time, waktu menit kesekian itu kayak klik and then you feel waktu seakan-akan berhenti. Kita udah nggak mikir berapa lama ya, kita udah enggak. Tiba-tiba saudara lihat, udah 1 jam, bahkan udah lebih. Ini harus praktek sih, nggak bisa di seminar. Ini harus di harus di prayer training, karena kita akan praktek seperti itu. Ya, kita akan belajar lebih jauh. Oke, keep going ya. Nah, sebetulnya ada jenis power yang lain ya, nggak cuma 4 itu tadi ya. Ada arke, ada anakazo. Anakazo, ya saya kasih contoh. Anakazo itu seperti yang dimiliki Yesus pada saat dia berkata sesuatu, hati orang langsung tersentuh. Itu anakazo namanya. In the Greek disebut anakazo. Dia ketemu seseorang nelayan, dia cuma bilang, follow me. Mereka meninggalkan, Alkitab mencatat mereka meninggalkan segala sesuatu di belakang, ikut Yesus. Nelayan yang ngomong tukang kayu. Apa urusannya tukang kayu sama nelayan? Tukang kayu bilang, yuk ikut. Not a single question. Mereka nggak tanya kemana. Kamu siapa? Namamu siapa? Kenalan dulu. No. Ikut aku. Mereka meninggalkan semua bisnisnya, ikut. Itu power. Pada saat when you say something, itu masuk menyentuh hati orang yang paling dalam. Petrus berkhotbah 5 menit, 7 menit. 3.000 orang bertobat. It's anakazo. Power to force, power to compel. Itu anakazo. Ya, but anyway, saya nggak bawa itu di sini. Oke. Next ya, the importance of the word of God in operating power. Nah, seperti saudara tahu, firman Tuhan ini mutlak, penting banget. Mengetahui firman Tuhan penting sekali dan tidak bisa ditawar. Mengapa? Nomor 1, karena the word carries power because the word is God. Yohanes 1 ayat 1. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Kita tidak bisa mengoperasikan kuasa tanpa firman. Tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Firman Tuhan, pada saat kita tahu firman Tuhan, ya, ini bisa buat orang non-believer hanya sebagai buku sejarah. Hanya sebagai buku petuah. Ya, berisi nasihat. Yes. Tapi buat orang yang di dalamnya ada Holy Spirit-nya, this is powerful. Beda. Bukunya sih sama, betul. Jadi kita tidak bisa mengoperasikan kuasa, beroperasi dalam kuasa tanpa firman, di luar firman. No, we cannot. Now the word of God is law in the spirit. It's a written law upon this universe. Maksudnya apa?
law in the spirit. Kalau saudara tahu pada saat saudara mundur ke Kejadian pasal 1, segala sesuatu di muka bumi ini diciptakan dengan firman. Betul kan? Pada saat Tuhan menciptakan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Langit, bulan, bintang semua hanya diciptakan dengan firman. Nah, sehingga pada saat kita tahu konsep, sekali lagi, dan kita mengambil firman-Nya, kita percaya dalam hati, taruh di mulut dan kita lepaskan, maka itu semua itu tadi yang diciptakan oleh firman, mereka akan merespon because they understand the word. Wih, benda mati. Yes. Kenapa? Mereka diciptakan pakai ini juga, sehingga begitu ini dilepaskan mereka merespons. I believe this is logical. Betul kan? Ya. Konsep, tapi itu konsep. Ya, kita harus tahu dulu. Oke. Nah, the word is like legal statement in the spirit realm. Legal statement. Legal statement itu gini. Sebetulnya itu nanti di session berikut. Tapi it's okay, gini. Realm of spirit itu real tapi nggak kelihatan. Ya, realita roh itu ada, hanya tidak terlihat. Nah, ini salah satunya yang sering membuat kita nggak nyampe karena nggak kelihatan oleh mata. Sehingga seringkali kita bilang, apa iya seperti itu dan seterusnya. Itu kembali ke kita. But that is real. Dan realita roh, alam roh itu legalistik, bersifat legalistik. Spirit itu dua, yang terang sama yang gelap. Iya kan? Saudara ngerti kalau ini kan? Makanya ada malaikat terang, ada juga yang dari sisi gelap. Malaikat gelap kita sebut demons atau roh jahat. Mereka itu legalistic being dan alam roh itu judicial. Legalistic being. Legalistic being itu begini, mereka mengerti hukum-hukum roh. Makanya begitu kita ambil buku hukum ini kita tahu dan kita ucapkan, mereka tunduk karena mereka legalistic being. Gitu. Pernah terpikir apa enggak? Mengapa pada saat saudara mengambil firman, saudara letakkan di mulut, saudara lepaskan, maka iblis, maka roh jahat itu tunduk. Karena mereka ngerti hukum. Legalistic being. Mereka tahu mereka harus menyingkir. Gitu loh. Ini ya, makanya the word of God, the word is like legal statement. Legal statement in the spirit realm. Nah, everything in this universe was created by the word of God. Tadi sudah ya. When we declare the word, it will affect all other creations. Ya, tadi kita sudah bahas ya. Ya. Dan itu harus kita ingat. Jadi kita tidak cuma melepaskan firman dengan mulut terus mudah-mudahan. Enggak mudah-mudahan. No, bukan mudah-mudahan. It has to be like that. It will be like that. Bukan mudah-mudahan. Itu bedanya. Understanding. Ya, tapi kalau nggak tahu ya itu akibatnya. Jadi mudah-mudahan ya kali-kali aja berhasil. Oh, it's different. Ya, tidak seperti itu. Ya. Nah, ini dia penting. Nah, we must be aware atau conscious. Ya, aware, conscious. We are acting as a legislator and also as a law enforcement officer. Law enforcement officer, ya ingat ya tadi ya ilustrasinya. Law enforcement officer, seorang polisi, dia punya otoritas, dia punya kuasa. Nah, we must act like legislator. Nah, legislator itu begini. Jadi ada dua hal begini. Di dalam hukum itu ada dua hal. Seseorang yang memiliki kemampuan ya, ability untuk menciptakan hukum. Menciptakan hukum. Jadi dia membuat hukumnya. Oke, tapi ada orang lain yang bagiannya bukan menciptakan, tapi menegakkan hukum. Ya kan? Tahu kan? Seorang polisi itu bukan yang menciptakan hukum, dia enforce the law, menegakkan hukum. Yang membuat hukumnya kan bukan dia, toh? Ya kan? Betul kan? Ada timnya lagi, ya. Itu namanya legislator. Membuat hukum, disahkan menjadi undang-undang, lalu diaktifkan dan harus ada penegak hukum. Mengapa? Tadi seperti saya sudah jelaskan, karena ada kecenderungan orang itu mau semaunya sendiri. Maka harus ada penegak hukumnya. Nah, in the spirit seperti itu, saudara. In the spirit seperti itu. Apa yang terjadi yang di hadapan saudara? Yang saudara tahu ini harusnya nggak gini. Ini keliru, ini salah.
Pertanyaannya, what can you do about it? Kalau kita tahu posisi kita, kitalah yang harus membenahinya. Sesuatu terjadi in your family misalkan. Ini gak boleh begini nih, keliru nih. Di situ kita bisa berlaku sebagai law enforcement. Maksudnya law enforcement in the name of Jesus, it has to be like this. Tidak boleh seperti yang lain. You enforce the law, you enforce the word of God. Itu saudara bertindak sebagai law enforcement. Tapi setelah itu, you can set the law. Set the law. Bukan cuma enforce the law, but you can set the law. Jadi pada saat you set the law, saudara menciptakan hukum, itu saudara legislator. Menciptakan hukum bukan berarti pada saat ada krisis baru kita ciptakan, tidak. Nah ini nanti di belakang lebih dalam. Maksudnya begini saudara, you enforce the law itu, law enforcement itu biasanya mereka berfungsi jika sesuatu dilanggar, betul kan? Di sesuatu dilanggar perlu penegak hukum, you can do that. Tapi pada saat tidak ada yang dilanggar, hukumnya kan harus jalan tetap toh, harus di-set dari awal. Nah itu you are legislator, engkau mengeset hukum itu gini. Dalam nama Yesus di teritoriku tidak boleh ada begini. You release that. Now this is deep. Saya nggak tahu saudara bisa paham ini apa enggak. But may God give us understanding. Kenapa? Karena itu legislator. Jadi kita tahu yang sebenarnya, kita ambil dan kita bertindak. I will legalize this in my territory. Tujuannya apa? Supaya tidak ada terjadi sesuatu yang di luar ini. Tapi jika terjadi yang di luar ini, kita bertindak sebagai law enforcement officer. Ya, tangkap ya, itu dua hal yang berbeda. It's two different things. Sorry, ya. Sekali lagi, we must be aware and conscious. Now, without knowing the word of God, we cannot operate in His power. That's obvious, tadi kita sudah bahas. Now, to operate in power and authority ini penting sekali. We must submit under His authority. Nanti di session terakhir saya akan bahas juga. Pada saat kita mengoperasikan dan kok kayaknya nggak berfungsi. Nah, itu nanti di session terakhir. Tapi ini penting sekali. To operate in power and authority, we must submit under His authority. To operate in His authority, we must submit under authority. Ayat yang sudah disebut. James 4 verse 7. Yakobus 4 ayat 7. Ya. Bahasa Indonesia, ada yang ingat? Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Submit to the Lord. And resist the devil and he will flee from you. Ayatnya berkata gitu. Nah sebelum you resist the devil and akibatnya he will flee from you. Nomor satu adalah you have to submit. Submit to the law. And he will flee from you. Jadi tidak bisa kita mengoperasikan kuasa, tapi kita sendiri melanggarnya. Nggak bisa. Tidak bisa. Nggak bisa saudara. Number one, submit. We submit. And then we operate in the law. Ada satu contoh yang menarik di Kisah 19 kalau saudara buka di Alkitab. Saya percaya saudara pernah dengar cerita ini. Kisah 19, yuk kita baca yuk bahasa Indonesia. Ya, juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru. Katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Look. Oke baca dulu ya. 14. Mereka yang melakukan hal itu adalah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. 15. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka
semua dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Ya pernah dengar ya cerita ini. Di situ disebut tukang jampi. Tukang jampi ya, mungkin istilah ini sudah jarang kita dengar. Tukang jampi, eksorsis. Maksudnya adalah orang yang biasa melakukan kegiatan mengusir setan, demikian kira-kira. Ya, mereka berusaha mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus. Lihat apa yang dilakukan orang. Enggak 1 orang loh, 7 orang. Lihat. 7 orang anak dari seorang imam. Bukan orang sembarangan, anak imam. Anak imam. Ya. Anak imam bukan imam biasa, imam kepala pula. Jadi sebetulnya mereka tahu. Tapi ini yang mereka lakukan. Lihat. Ini dia nih. Aku menyumpahi, ini yang dikatakan oleh 7 orang itu. Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka membawa 2 nama. Demi nama Yesus, udah bener dong, yang diberitakan Paulus. Coba pikir baik-baik. Mereka berhadapan dengan roh jahat, ya, berusaha mengusir roh jahat. Demi nama Yesus, itu udah benar. Yang diberitakan Paulus. Ya, masalahnya posisi mereka legal apa enggak? Demi nama Yesus yang diberitakan si Paulus. Masalahnya mereka sendiri 7 orang itu, apakah mereka percaya dengan nama Yesus? Kita enggak tahu, mungkin tidak. Makanya dia pakai kata demi nama Yesus yang diberitakan Paulus. Terus dijawab sama roh jahatnya. Yesus aku tahu, Paulus aku tahu. Who are you? Siapa engkau? Aku nggak kenal engkau. Dan lihat, pada saat kita baca cerita ini kalau ceritanya berhenti sampai sini ayat 15, itu udah cukup parah sebetulnya. Tapi tidak berhenti di situ loh. Counter attack. 16. Lihat. Ya toh? It's in the Bible. Berarti apa? Berarti Paulus. Mana tadi? Nih, Paulus aku ketahui. Yesus aku kenal. My God, that's amazing. Roh jahatnya bilang, Yesus aku tahu. Yang kamu sebut itu aku tahu, Yesus. Paulus yang kamu sebut aku juga tahu. But I don't know you. Dia tidak tunduk dengan otoritas. Tapi kita ingat tadi. Realm of spirit is legalistic and judicial. Harusnya begitu hukum ditegakkan, mereka pergi toh. Harusnya. Tapi understandingnya ada apa enggak? Berarti di sini kita belajar apa? Paulus itu punya reputasi. The more, tadi udah kita baca, the more knowledgeable you are, the more dangerous you are. Saat engkau punya pengetahuan akan firman semakin banyak, engkau akan semakin berbahaya buat yang gelap. Paulus berbahaya. Saya tahu Paulus. I know Paul. Jesus I know. Who are you? Gitu. Makanya Yakobus 4 ayat 7 tadi. Submit. Nomor 1. Submit to the Lord. Taat. Tunduklah kepada Tuhan. And then resist the devil. Lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. That's very important. Lanjut terus. How to walk in the power of God. Ada beberapa hal. Mungkin ini sedikit praktikal. Ya, oke. Rasanya saya akan spend cukup lama di sini, but it's okay. Ya, how to walk in the power of God. Nomor 1, kita perlu revelation. Ada at least 3 jenis revelation yang kita perlu punya untuk bisa bergerak, beroperasi di dalam kuasa dan otoritas. Nomor 1, revelation of who God is, that is important. And revelation of who you are in Christ. And revelation of what He has done. 3. Nah, di situ ada Hosea 4 ayat 6. Saudara ingat ya, Hosea 4 ayat 6 itu kalau bahasa Indonesia sayang tidak sama dengan bahasa Inggris aslinya, ya, isinya. Hosea 4 ayat 6 ya.
My people are destroyed because of lack of knowledge. Umatku binasa. Ya, kalau bahasa Indonesia saya tidak begitu akurat. Ya. Umatku binasa karena lack of knowledge, kurang pengetahuan. Ya, kalau kita baca lanjutannya, kurang pengetahuan bukan karena nggak ada pengetahuannya. Ada, tapi mereka menolak pengetahuannya. Kurang pengetahuan bukan nggak ada pengetahuannya, tapi kita menolak pengetahuannya. It's written in the Bible, Hosea 4, verse 6. Ya, yang versi bahasa Inggris ya, versi bahasa Indonesia tidak sama. Nah, revelation of who God is. Penting, nomor 1, revelation of who God is. Makanya tadi saya sampaikan bahwa sayangnya tidak semua orang nyadar atau tidak semua orang memiliki revelation that God is also a king. Banyak orang tahu He is our Father. Father urusannya sama son, betul kan? Ayah anaknya, Father urusannya. But King itu urusannya sama ambassador. Jadi kalau saudara beroperasi, if you are operating as ambassador or as representative of kingdom, you are dealing with the king, not with the father. Meskipun dia adalah father, will always be your father. Tapi protokolnya adalah you are dealing with the king. Nangkep maksudnya? Gak sama karena, tidak sama saudara. Tidak sama, tadi saya sudah jelaskan bedanya apa. Ya. Karena ambasador itu utusan negara. Ya, yang mengutus rajanya atau kepala negaranya, the king himself. Itu bedanya. Makanya revelation of who God is itu penting sekali. Itu penting sekali. Ya. Jangan salah bahwa God is our Father, selalu dan akan selalu demikian. But lack of understanding about kingdom and kingship, God's kingship, itu akan menyebabkan kita bisa bingung pada saat kita harus beroperasi sebagai utusan atau ambasador. Karena pada saat itu kita mengoperasikan kuasa. Saudara. Saudara lihat Matthew, Mark, Luke, and John. Injil, 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yesus di depan muridnya itu mengajarkan selalu Yesus kan selalu menyebut your father. Your father will help you. Your father will forgive their sins. Jadi dia selalu menyebut God sebagai bapaknya. Dan di hadapan muridnya dia selalu ngomong gitu, your father, your father, your father. Selalu menggunakan kalimat itu. Kalau saudara nyadar di Injil itu begitu. Karena cuman dia yang bisa mereveal, mengajarkan Father, karena dia the Son, betul kan? Gitu. Your Father, di depan muridnya gitu. Tapi perhatikan, pada saat dia deal dengan orang Farisi ahli Taurat, dan pada saat dia melayani, ngusir setan. Posisi dia apa? Posisi dia king. Otoritas yang dia pakai. Dia nggak bilang, my father will do. No, enggak bilang gitu. Dia enggak bilang gitu. Dia keluarkan statement legal. Statement legal. Makanya tadi saya udah bahas di depan. Pada saat dia dicobai iblis, dia tidak mengkonfes, my father loves me so much. Iblis, ngapain kamu di sini? Bapakku mengasihiku. Beberapa hari sebelumnya dia baru keluar dari sungai Yordan, ada suara berkata, inilah anakku yang kukasih. Begitu kan? This is my beloved son in whom I'm well pleased. Kan suara begitu tuh. Terbuka, langit terbuka, Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Habis itu dia masuk berpuasa 40 hari lalu dicobai. Pada saat dicobai dia tidak merefer ke kejadian itu. Dia nggak bilang sama iblis, iblis kamu nggak denger aku nih anak yang dikasih bapakku. Tidak, dia beroperasi beda. King, ada tertulis. Enforce the law. Ya gak maksudnya? Jadi revelation of who God is itu penting sekali. Itu penting sekali. Yesus begitu. That's the pattern. Yesus begitu. Ya. Revelation of who you are in Christ. Ini penting. Amat sangat penting. Karena kalau kita tidak tahu siapa kita akan salah berposisi.
Posisi kita adalah anak. Status kita adalah anak dan akan terus anak. Sampai kapanpun kita memang anak, ya. Dia bapak kita. Itu tidak berubah, itu tidak salah. Tapi position kita, posisi beda ya sama identitas, sama status. Status kita anak, tapi kita sedang berposisi sebagai apa? It's different. Nangkap ya maksudnya ya? Ya. Saya sering pakai contoh begini. Kalau saudara lihat kerajaan Inggris dulu zaman Ratu Elizabeth masih ada. Ya, anaknya salah satunya ada Charles, terus apa tuh saya lupa adiknya. Itu mereka anak-anaknya itu mereka punya pangkat di kemiliteran. Pada saat perang Inggris itu mereka ikut. Mereka anak, tapi mereka bisa memposisikan dirinya sebagai prajurit. Pada saat maju perang, dia tidak bawa tagline aku anak. No. Enggak. Soldier. Gitu. Positioning siapa engkau pada saat apa diperlukan. Gitu loh. Pada saat kita harus memanggil pasukan, ya, kita berposisi sebagai ambasador, sebagai perwakilan surga. Maka apa yang kita keluarkan itu di backup 100% oleh surga. Nah, revelation of what he has done. Apa yang dia telah lakukan, ini juga krusial, penting banget. Kenapa? Karena akan membuat kita lebih efektif. Sehingga kita tidak gini. Doa kita akan berubah. Kita tidak berdoa sesuatu, meminta sesuatu yang sudah diberikan. Ya, saudara tahu kan, ada dua hal yang paling sering tidak akurat. Atau kita bisa sebutnya sebuah kesalahan yang sering dilakukan orang Kristen pada saat doa. Ada dua. Nomor satu, seringkali orang Kristen itu berdoa meminta sesuatu yang sudah diberikan. Udah diberikan tapi masih diminta lagi. Contohnya misalkan gini, contoh. Yang paling umum lah. Lord, please don't leave us. Woi. Atau gini. Saudara tahu ini, ada lagunya. Jika engkau tak bersamaku, aku tak mau berjalan. Tahu itu yang ngomong siapa harusnya? Musa. It's a good song. But that's not your song. No. Engkau tidak perlu menyanyikan lagu itu. Tahu gak kenapa? Nah iya udah. Karena dia tidak pernah meninggalkan. Karena firman-Nya udah bilang, I will never leave you nor forsake you. Jadi pada saat kita datang dengan doa, please Lord don't leave me. Daud di perjanjian lama dia bisa ngomong, please don't take your spirit from me. Jangan ambil rohmu daripada aku. Perjanjian baru is different. Kita tahu I will never leave you nor forsake you. Jadi kita tidak perlu mendoakan seperti itu. Comot doanya Musa. It's a good prayer, tapi itu Musa. Itu kalau dibawa ke zaman sekarang dan kita orang yang lahir baru punya Roh Kudus, enggak gitu kita doanya. Seperti itu. Nah, itu understanding ya, revelation of what he has done, apa yang dia sudah buat. Itu yang nomor satu. Ya, yang paling sering salah adalah meminta Tuhan melakukan sesuatu yang dia sudah lakukan. Yang kedua, meminta dia melakukan sesuatu yang seharusnya dia suruh kita lakukan. Ini juga sering terjadi. Harusnya di kita yang melakukan, tapi kita berdoa supaya dia melakukan untuk kita. Nah, maksudnya? Itu juga sering terjadi. Ya. Di hadapan kita ada orang sakit. Kita berdoa dong, kita doakan. Lord, please heal him. Tuhan, tolong belas kasih-Mu Tuhan untuk dia, sembuhkan dia. It's a good prayer, itu doa yang baik. Tapi maaf, itu tidak akurat jika kau buka undang-undang ini. Kenapa? Karena di dalam undang-undang ini dikatakan you lay hands on the sick. Dan dia bilang, heal the sick. You heal the sick. Jadi yang harusnya akurat apa? Kau tumpangkan tangan. Itu akurat, ambil firman-Nya, lepaskan dari mulutnya. Itu yang namanya kita menyuruh Tuhan melakukan sesuatu yang Dia suruh kita lakukan. Dia mengutus muridnya. Pesan apa? Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. Itu dia suruh muridnya. Berarti dia mengharapkan muridnya melakukan itu. Nah, apa yang terjadi jika muridnya ketemu roh jahat? Tuhan, tolong roh jahatnya ini. Gitu loh. Tapi itu sering terjadi.
Lack of knowledge, lack of revelation. Oke, lanjut. Consciousness, ya. Awareness, kesadaran terus-menerus 24/7 akan identitas kita di dalam Yesus. Kelihatannya sepele. Oh man, ini sering lupa dan mudah kita lupa. Sering kali kita lupa kita itu siapa gitu loh. Sehingga pada saat kita berhadapan dengan something, kita lupa. Yang harusnya posisi kita sudah di sini, tiba-tiba kita di bawah. Itu tadi yang saya bilang bahwa ya, makanya pray is very important. Pray in the spirit to stir up something in you, to stir up something in you. Sehingga kita tetap di sini terus, nggak kadang di sini, kadang di bawah. But that's not easy, to be honest, it's not easy. Nggak gampang kita lupa, sering kita lupa. Nomor 3, consecration. Nanti kita akan bahas sendiri nomor 3 dan 4 ya, consecration. Tapi di sini ada singkatnya. Apa yang kita lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan. Karena kita tahu dan paham siapa diri kita di dalam Kristus Yesus. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Karena kita tahu siapa kita di dalam Tuhan. Contoh yang paling gampang yang selalu saya pakai adalah saudara ingat cerita Samson ya. Ya, Samson. Ya. Dia kan nggak boleh potong rambut. Betul kan? Apakah ada di hukum Taurat tertulis? Engkau tidak boleh potong rambut. Nggak ada. Nggak ada. Orang Israel boleh? Boleh. Tapi kenapa Samson nggak boleh? Gitu loh. Cuman dia yang nggak boleh. Dan kita tidak pernah menemukan di Alkitab dia protes tuh sama Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan rambutku nggak boleh potong? Aku mau ganti model, mau potong. Nggak ada di Alkitab. Samuel nggak boleh minum anggur. Apakah ada di hukum Taurat? Nggak boleh minum anggur. Nggak ada. Yesus minum anggur. Tapi kenapa Samuel nggak boleh? Something that you have to do or you are not allowed to do because you know who you are. Gitu. Gak bisa kita protes sama Tuhan. Jadi pada saat kita berjalan sama Tuhan, kita semakin tinggi ranking kita, akan ada hal-hal tertentu yang tadinya boleh, jadi nggak boleh. Ada hal-hal tertentu yang tadinya nggak apa-apa, jadi apa-apa. Dan kita harus tahu itu, saudara. Itu namanya consecration. Nanti kita akan masuk lebih detail ya untuk khusus consecration. Lanjut dulu. Sacrifice atau law of sacrifice. Law of sacrifice. Kenapa disebut law of sacrifice? Sacrifice. Law itu hukum. Hukum itu begini saudara. Yang namanya disebut hukum. Contohnya hukum gravitasi. Kenapa disebut hukum? Karena itu akan berlaku dimanapun. Maka disebut hukum gravitasi. Betul? Law of sacrifice. Law of sacrifice itu begini. Pada saat kita membawa persembahan, maka akan terjadi sesuatu. Pasti. Bukan mudah-mudahan, bukan mungkin. Pasti. When you bring your sacrifice in the spirit, something will happen. Pasti saudara. It's a law. Itu hukum. Nanti kita akan masuk khusus ini. Law of sacrifice. Ini menarik sekali. Lanjut dulu. Nah, nomor 5. Holiness. Purity. Holiness. Kita lihat ayat ya. 2 Korintus 6 ayat 17. Therefore come out from among them and be separate. Pisahkan dirimu, says the Lord. Do not touch the unclean things. Touch not the unclean things. And I will receive you. Jelas-jelas dibilang jangan sentuh yang tidak kudus. Lalu berikutnya nah ini yang sering 2 Timotius 2:19 ya. 2 Timotius 2 ayat 19. Ya, silakan. 2 Timotius 2 ayat 19 dikatakan, nevertheless the solid foundation of God stands, ya. There shall not Having this seal, the Lord knows those who are his. Stop dulu sampai situ. The standard of the Lord stands sure. Di other translation berkata gitu. Standarnya Tuhan tidak berubah. Ini maksudnya. The solid foundation of God stands. Standarnya Tuhan itu nggak berubah. Jadi kalau kita lihat Alkitab zaman dulu standarnya begini, ternyata itu tidak berubah.
I am the Lord, I change not. Dia kan ngomong gitu kan. Standar Tuhan tidak berubah. Dan this is amazing. Lihat. The Lord knows those who are His. Dia tahu siapa yang menjadi miliknya dia. Dia mengenal orang-orang tersebut yang menjadi miliknya dia. Ternyata tidak semua. Tidak, saudara. No, enggak semua. Sayangnya tidak semua. No, this is not legalism. Saudara tahu ya Matius 7 pada saat hari-hari terakhir akan banyak orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah aku melakukan mujizat dalam namamu? Tapi Tuhan akan bilang apa Yesus? Nyala daripada aku. Depart from me, you workers of iniquity. Ingat ayat itu? Matthew 7. He knows who are His. Dan yang terakhir. Let everyone who names the name of Christ depart from iniquity. Hendaklah siapapun yang menyebut nama Tuhan meninggalkan kejahatan. Wait, maksudnya apa? Saudara, kita setiap berdoa, kita tutup doa kita dalam nama Yesus. Kita menyebut nama Yesus sehari berlebih dari sekali dong. Apakah itu doa makan, saudara mau pergi kerja, doa apapun juga in the situation, doa kita selalu kita close in the name of Jesus, dalam nama Yesus. Barang siapa menyebut nama Yesus, hendaklah ia meninggalkan kejahatan. Berarti pada saat kita menyebut nama Yesus, itu kayak di-scan, seluruh kehidupanmu di-scan. Are you doing something? Are you doing something against the law of God? Itulah makanya pada saat saudara tuang 3 sendok gula dan saudara minum kok nggak manis, something is wrong. Pada saat we practice power and authority, tapi kok hasilnya begini-begini, something is wrong. Bisa jadi ini. Oke, kita harus break dulu.